Agung, Woi. ini gini bro, gue mau cerita sedikit. Kalau sekitar sebulan yang lalu, itu gue habis halen-halen, Yoi, halen. mau healing sambil cuci mata, Yoi. yang bening-bening. Gue jalan ke Semarang, sekitar 4 hari lah waktu itu tuh. Jadi kan sekarang lagi musimnya kampanye ya. Iya, musim kampanye. Jadi sama aja kayak di sini di Bogor ataupun di Depok tuh, ruang-ruang publik itu diisi sama baliho-baliho, Baliho. caleg-caleg, Caleg-caleg. capres begitu ya. Iya. Yang ya mengganggu keindahan kota. Ya mengganggu tatanan kota yang sudah dibangun ya sebenarnya ya. Jadi kayak fasilitas taman umum yang pemandangannya harusnya bisa untuk selfie, foto-foto keluarga ya. Malah kita melihat ada banyak banner. Tapi karena saking banyaknya, itu kan kadang kita nggak aware ya. Ya maksudnya siapa-siapanya jadi kita nggak aware. Cuma pas di Semarang itu ada satu caleg yang cukup ini nih, cukup out of the box. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia itu mungkin niche marketnya itu spesifik ke Gen Z. Dia pengen ngerebut suaranya Gen Z, jadi dia mungkin akan memperjuangkan hak-haknya Gen Z. Berarti dia berusaha akan merebut suara Gen Z dengan kebutuhan para Gen Z nih. Ini FYI aja, kalau Gen Z itu kan orang-orang yang usianya antara 26 ya. Iya, 26 sampai 11 tahun. Nah, itu adalah kategori orang-orang yang disebut generasi Z. Generasi Z gitu. Nah, dia memunculkan entah dari riset mana, cuman kayak keresahan Gen Z itu dia dibikin kayak bukan polling, apa sih? Poin-poinnya gitu. Poin-poinnya. Yang pertama disebutkan Gen Z itu khawatir sama masalah keuangan. Iya, karena ya kita tahu dari berita-berita juga, bahkan Menkeu kita Ibu Sri Mulyani itu sempat announce ya, kalau ya Gen Z dan milenial akan kesulitan untuk memiliki rumah ke depannya. Karena harganya yang tinggi, inflasi yang luar biasa, dan lain sebagainya lah. Jadi itu umum, standar. Cuman yang dua ini yang mengusik rasa penasaran gue. Apa tuh yang mengusik penasaran lu, Brody? Karena ternyata di polling kedua itu disebutkan Gen Z ini sangat khawatir dengan isu lingkungan. Oh, berarti masalah lingkungan nih, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi di konten kita kali ini kita akan bahas Gen Z dan isu lingkungan. Kira-kira poinnya apa itu? Gen Z khawatir dengan lingkungan. Ini penjelasannya sedikit ya, singkat aja. Beberapa alasan mengapa Gen Z cenderung khawatir dengan isu lingkungan itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah dia ini memiliki akses informasi yang luas. Oh, seperti medsos dan lain-lain sebagainya. Kita tahu lah, keunggulan Gen Z adalah dia sangat adaptif dengan teknologi, media sosial, perangkat digital, dan lain sebagainya, daripada generasi kayak kita nih. Apa serba manual. Gitu lah. Ya, Gen Z adalah generasi pertama yang tumbuh besar dengan akses mudah dan cepat ke internet dan media sosial, seperti yang lu bilang. Mereka terpapar secara langsung pada berita informasi mengenai perubahan iklim, kehancuran lingkungan, beserta dampaknya. Informasi ini akan membangkitkan kesadaran dan kepedulian mereka terhadap isu lingkungan. Itu penjelasannya dari berita-berita yang gue cari. Yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kayak di sekolah formal dan lain sebagainya ya. Jadi ternyata sudah banyak di sekolah-sekolah formal ataupun lembaga pendidikan lainnya ya, baik itu formal atau non formal, itu juga saat ini sudah memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum mereka. Karena sudah dimasukkan itu, jadi jelas akan menimbulkan kesadaran. Awareness ya. Mungkin dia nyontoh dari negara-negara luar juga kali ya. Gimana tuh? Ya kayak misalkan kesadaran lingkungan ya, yang paling ini kan kayak Jepang gitu loh. Jadi kayak masalah sampah, daur ulang dan lain sebagainya gitu. Jadi pemilihan
wasting itu jadi lebih aware. Iya. Gen Z ini luar biasa emang. Memang luar biasa. Generasi dengan segudang informasi. Mafioso ya. Mafioso. Bahkan kemarin kan juga sempat viral tuh yang YouTuber dari asal Bandung, Pandawa 5. Pandawara. Pandawara ya? Iya, Pandawa 5 album Dewa. Jauh bener. Tatap matamu, copyright jangan. Iya, jadi dia membersihkan sungai apa, Iya, kali-kali yang kali-kali banyak, segala macem. gitu. Itu kan aksi langsung dan nyata. Iya. Dan mereka kategorinya Gen Z ya. Iya. Ya mungkin seusia kita kesadaran itu mungkin hanya berdampak di rumah kita sendiri kali ya. Iya. Artinya Jadi aksi-aksi nyata tuh dilakukan oleh para Gen Z loh. Kelebihan salah satunya tuh. kelebihannya dia punya awareness yang Iya. pertama, yang kedua juga dia punya tenaga, dia juga punya semangat, punya aksesnya juga. Iya. Kayak misalnya kayak grup Pandawara ya dia punya medianya juga gitu. Sehingga menginfluence pemuda-pemuda di luar sana atau aktivis-aktivis lingkungan untuk bergerak. Yang lucunya sebelumnya ada aktivis lingkungan tapi kemana? Soalnya kepalanya udah bukan Gen Z lagi kayaknya. Iya, kayaknya kepalanya udah menjadi penyebab terjadinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. apalagi tadi yang lu bilang kan dia mencontoh dari negara luar. Iya. Berarti kan dia bisa dapat akses itu kan karena poin pertama tadi. Iya, karena dia kan internet itu mudah untuk mengakses informasi kan. Kayak dulu mungkin di tahun 2012 banyak tuh kayak dulu kan eranya blog ya. Eranya blog web gitu. Nah, itu banyak nih got-got bersih di Jepang, di luar negeri, terus sungai-sungai bersih gitu. Kok kenapa Indonesia kok nggak bisa ya? Padahal dengan kekayaan alam, keindahan alamnya kok tetap aja ada styrofoam lewat gitu. Sedangkan di sana ikan koi hidup gitu. Kenapa tidak berusaha untuk mencontoh yang hal baiknya lah? tuh. Iya. Jadi tadi balik lagi yang terakhir itu mereka sudah sadar arti pentingnya pelestarian lingkungan dan konsekuensi dari tindakan manusia terhadap planet ini. Iya. Atau juga setelah kita kan dia yang nerusin. Iya, berarti Gen Z berpikir untuk anak cucunya Gen Z nih. Yang entah nama gennya apa lagi tuh. Kita nggak tahu ya. Gitu. Lanjut. Kemudian poin yang ketiga adalah pengalaman pribadi dengan perubahan iklim. Oh. Nah gini, beberapa anggota Gen Z mungkin sudah mengalami perubahan iklim secara langsung, seperti bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim ataupun polusi udara dan air di kota mereka. Apalagi sempat beberapa bulan yang lalu tuh polusi di Jakarta ya, Wah, itu sangat parah sekali. Sampai bisa menimbulkan penyakit ISPA begitu. Sampai harus digenjot produksinya kendaraan listrik ya. Tapi lain lagi pembahasannya itu. Oke, lanjut. Iya, karena mereka langsung ngerasain nih. Ternyata kota yang gua tempatin nih udaranya kotor nih, gitu. Pengap, udaranya kotor. Dan itu ya banyak orang yang terkena penyakit ISPA setelah didiagnosa gitu ya. Jadi dia cek kesehatan, didiagnosa, kenapa lu kena ISPA gitu ya? Karena udaranya nggak bagus gitu. Berarti Gen Z sudah mulai aware dan mulai peduli dengan lingkungan itu. Iya. Yang mana masalah itu kan sebetulnya udah dalam jangka panjang itu bisa terjadi dan mungkin boomnya kemarin kali ya. Berarti kan penyebabnya bukan Gen Z tuh. Iya. Penyebabnya ya dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya dong. Yang membuat industri-industri atau apapun yang menjadi tolak ukur kemarin kenapa udara di Jakarta kurang baik. Yes. Yang disorot kan industri-industri kan, kayak pabrik apa gitu. Itu tuh sampai ini loh Pak, maksudnya dari asap polusi itu bisa bahkan lebih parah dari hitungannya kalau gua nggak salah itu seperti merokok 20 bungkus sehari. Kok bahaya nggak? Dalam 20 bungkus gila, 3 bungkus saya puyeng. Separah itu memang polusi udara di ibu kota ataupun kota-kota penyangga lainnya. Nah, pengalaman pribadi ini dapat memperkuat motivasi mereka untuk melakukan perubahan ataupun berkontribusi dalam upaya
pelestarian lingkungan tadi. Gitu. Kemudian poin yang keempat adalah pentingnya etika dan nilai pribadi. Apa tuh? Jadi gini, kan Gen Z seringkali dianggap sebagai generasi yang lebih peduli terhadap nilai etika dan sosial. Iya. Tapi ini kontekstual. Kontekstual. Kalau bahasannya tentang lingkungan, gue setuju. Iya. Kenapa? Nilai-nilai seperti keadaan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab mereka mendatang ke depannya. Nah gitu. Kan posisinya gini, Gung. Si Gen Z ini kan dia kan yang merasakan tapi tidak berbuat langsung terhadap kerusakan lingkungan. Iya. Jadi dia adalah penerima akibat. Penerima akibat, betul. Iya. Yang seperti tadi lu mention di awal, yang ngerusak sebenarnya kan generasi-generasi sebelumnya. Iya. Bahkan kalau kita ngomong sejarah nih ya, kapan sih dimulainya kerusakan lingkungan dan kenaikan temperatur bumi? Nah, kapan, Bro? Itu pertama gini, kerusakan lingkungan dan kenaikan suhu global bumi itu ternyata sudah berlangsung selama beberapa dekade. Dan penyebabnya melibatkan berbagai faktor. Berarti dekade tuh di tahun 90-an ya, kalau beberapa dekade ya. Bahkan gini, Gung, itu tuh sudah terjadi bahkan sebelum era Perang Dunia I. Oh. Berarti boomers kesana lagi udah mulai ini. Kita mulai bahas sejarah. Pertama, revolusi industri. Iya. Itu terjadi akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Berarti di Inggris tuh. Ya, pada awal 18 itu kan revolusi Inggris ya. Iya, revolusi Inggris. Pabrik semua lagi maju-majunya. Gitu loh. Dulu mungkin kenaikan suhu bumi itu paling karena dari ternak. Ya kan, ternak. Jadi gas ternak tuh. Gas ternak gitu kan. Tapi kan itu kan belum sampai menimbulkan efek rumah kaca. Ketika revolusi industri, namanya revolusi kan berarti kan masif. Masif. Ya, gitu loh. Udah jadi mulai besi semua mainnya besi, nih. Gitu. Sementara fasilitas besi. Sementara residunya itu banyak seperti asap pabrik, limbah-limbah kayak gitu. Apalagi revolusi industri itu pemicu menyebarnya ke seluruh dunia. Nah, perkembangan itu yang membawa perubahan besar dalam produksi, transportasi, penggunaan energi, yang pada gilirannya itu meningkatkan emisi gas rumah kaca yang tadi gue bilang, seperti karbon dioksida ke atmosfer. Itu baru gas karbon dioksida ya. Itu baru satu negara yang nimbulin tuh. Kemudian sejarah lagi setelah dari revolusi industri, muncul lagi era pasca Perang Dunia Kedua. Berarti udah masuk kayak industri senjata dan lain-lain sebagainya tuh. Kita tahu lah dari buku-buku sejarah, kan kita belum lahir tuh. Iya. Tapi kan dampak buruknya setelah Perang Dunia I lalu lanjut ke Dunia Kedua. Itu luar biasa tuh. Iya. Dunia tuh langsung ngedrop kan? Ngedrop. Ya. Banyak yang hancur. Betul. Segala macem. Pembangunan ulang. Tapi ada beberapa negara juga yang melesat gitu loh. Artinya gini, pertumbuhan ekonominya timbul pesat dan industrialisasi meningkatkan pembakaran bahan bakar fosil. Minyak bumi. Ya. Balik lagi, emisinya jadi bertambah dan juga makin menyebabkan efek rumah kaca itu loh. Iya, berarti industri bisa dibilang nih industri kendaraan pertama kali ya. Yes. Kan yang pasca perang kan senjata sama kendaraan tuh. Iya, kendaraan, alat transportasi massal. Iya, alat transportasi massal. Kayak begitu. Kemudian juga periode peringatan awal terhadap perubahan iklim. Itu terjadi ya akhir abad ke-20. Berarti tahun 70-an. Ya, sekitar segitu. Jadi ternyata nih para ilmuwan juga sudah pada era itu ya, itu sudah memberikan warning, peringatan terhadap potensi perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Apalagi kan ini kan industri lagi kencang-kencangnya, Gung. Iya. Dia butuh bahan bakar kan. Iya. Nah, yang diambil adalah minyak dari mentah, fosil itu minyak mentah lah. Minyak mentah gitu loh. Nah, itu banyak bahkan sampai ke ngambil Amerika tuh yang ke kutub selatan gitu. Oh iya. Demi untuk mengambil itu. Iya. Ya gitu. Itu kan dampak itu. Iya. Itu para ahli ilmuwan itu bahkan sudah melakukan berbagai rapat dan konferensi internasional ya. Seperti konferensi pertama itu di perubahan iklim di Jenewa, Swiss pada tahun 1979. Itu menjadi langkah awal menuju kesadaran global tentang isu kerusakan lingkungan. Terus
Kemudian sejarah selanjutnya Iya, lagi selanjutnya. itu di tahun 80 sekitar 87-an itu adalah penetapan protokol Montreal dan protokol Kyoto tahun 1997. Protokol Montreal itu berhasil mengatasi penipisan lapisan ozon, tetapi kesadaran terhadap pemanasan global semakin meningkat. Sementara protokol Kyoto tahun 97 itu merupakan upaya internasional awal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meskipun implementasinya belum efektif. Sampai sekarang. Ya buktinya kan sekarang. Iya, makin panas. Iya. Makin kagak ada filternya sekarang. Gitu. Kayak gitu. Lanjut. Kemudian poin yang kelima. Kan tadi kan kita udah ngebahas etika ya. Iya, bahas etika. Nah, jadi ya itu sudah terjadi memang bahkan di generasi sebelum boomers tuh. Gitu. Lalu poin penting apa yang membuat atau memicu Gen Z ini menjadi aware terhadap lingkungan? Itu ternyata hasil paper atau tulisan ilmiah internasional. Jadi laporan-laporan dari panel antara pemerintah terhadap perubahan lingkungan, perubahan iklim, itu memberikan bukti ilmiah tentang dampak pemanasan global. Yang tadi seperti kita mention di awal, bahwa akses internet kan banyak, udah banyak. Mudah. Itu jadi Gen Z juga mungkin mencari-cari informasi atau tugas di sekolah ataupun di kampus itu ya base-nya dari paper atau gimana. Iya, tapi kalau dari ini udah cukup baik lah, maksud gua sudah ada mulai di lembaga pendidikan sudah mulai masuk. Karena kan seingat gua pada mungkin kita masih kecil istilahnya kan yang sadar akan lingkungan itu kan ya bisa dibilang aktivis-aktivis yang aktif mengikuti perkembangan pertemuan-pertemuan seperti ini nih. Gitu. Nah, ketika sampai akhirnya apa yang mereka kerjakan sudah mulai berdampak kepada Gen Z untuk lebih aware terhadap lingkungan. Betul. Dengan mudahnya akses informasi segala macam media membuat mereka bergerak lebih masif dibanding generasi-generasi sebelumnya. Gitu. Kalau menurut gua. Iya. Lanjut. Kemudian poin yang ke-5 apa 6 tuh, Gun? Lupa gua. Antara itu ya, guys ya. Iya. Antara itulah. Itu sebutnya era modern, yaitu abad 21 sekarang ini. Kan kenaikan suhu global ini kan terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Iya. Apalagi kemarin sebelum ini tahun ini sebutannya El Nino ya. Musim El Nino. Musim pancaroba. Bukan pancaroba, lagi panasnya. Nah, kan kemarin tuh sempet tuh suhu lagi tinggi-tingginya. Suhu lagi tinggi-tinggi rata tuh di hampir di Pulau Jawa tuh. Yang terpanas itu malah tercatatnya di Semarang. Semarang. Hampir 40 derajat apa kalau nggak salah tuh. Gitu. Kita 38 aja udah ngap-ngapan. 40. Itu kan panas banget ya. Dan mereka kan merasakan langsung. Ya kan. Bahkan berdasarkan tahun catatan itu disebut terpanas sejak dimulainya pencatatan suhu global. Nah, kejadian ekstrim seperti ini, baik itu gelombang panas, badai, naiknya permukaan laut, itu tuh makin sering dan makin ada bukti realnya, makin nyata gitu. Iya, itu berarti ini ya, mencairnya kutub itu ya, yang bikin inian air laut tuh naik gitu. Iya. Dan tapi itu kan bertahap sampai sekarang. Bertahap. Sebenarnya kan yang tadi dibilang ilmuwan itu sudah nge-warning dari tahun 1970. Ya kan. Tapi kan sekarang kan karena suhunya udah makin panas, jadi kalau kita lihat footage yang glasier di kutub itu jebol. Ke laut, kemudian juga beruang kutub tuh pada kurus-kurus. Iya kan? Karena nggak dapet ikan. Gara-gara pas air jatuh ikan kabur. Udah gitu dia cuma berdiri di glasier kecil. Gitu. Padahal dulu mungkin dia bisa lari-lari di kutub selatan apa segala macam. Jadi, nah itu tuh kan kontribusinya kan ada banyak tuh bro, yang membuat si kutub itu inian lah. Termasuk juga aktivitas yang kita lakukan tuh. Betul. Ya kayak misalnya kita pakai teknologi sekarang yang berakibat
pemanasan global juga. Ya termasuk penemuan-penemuan pada zaman dahulu kala itu, revolusi industri, kendaraan dan lain sebagainya. Terus produksi kebutuhan kayak teknologi sekarang kan, gadget dan lain sebagainya. Yang padahal udah di aware, tapi tetap gak bisa di stop. Iya. Gimana ya? Satu sisi mungkin dari pihak Iya. produsen dia melaksanakan kegiatan bisnis. Iya. Ya kan? Merekrut banyak pekerja. Banyak pekerja. Jadi kalau di stop berarti kan angka pengangguran jadi banyak. Iya. Makanya itu juga Devisa negara juga berkurang. Berarti kan kekuatan negara juga berkurang, gitu. Gitu. Jangan kan industri. Gini aja deh kita di rumah kita aja ya, Iya. atau di kantor. Kita kan nggak bisa lepas dari AC. Iya. Pendingin ruangan, terus semua fasilitas lain kan, kayak listrik dan lain sebagainya. Kan itu dari apa? Dari Kan bahan bakunya juga dari alam juga. Jadi Gitu. kita Masih bergantung ini. masih bergantung. Gitu. Jadi kita juga bahasanya ya, mohon maaf kata nih. Ya kita juga pelaku Iya. membersihkan lingkungan. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, beradaptasi dengan segala macam perubahan, mau nggak mau pada akhirnya kita juga berkontribusi ternyata. Kita tiap hari pulang pergi kantor pakainya motor. KRL, busway, udah kendaraan yang butuh energi banyak. Kalau rapid transportation itu ya karena memang pemerintah harus menyediakan kan. Iya. Harus menyediakan mass rapid transportation itu. Cuman kayak motor yang berbahan fosil lah, yang dari minyak. Yang lu bahkan pelajar aja tuh sekarang kalau ke sekolah tuh pakainya motor, satu pelajar satu motor. Iya. Lu bayang parkirannya gimana? Dulu kan kita naik angkot ya. Jalan kaki. Satu kendaraan tuh bisa banyak orang diangkut. Sekarang satu orang satu. Belum lagi dengan kecepatan kebutuhan. Kayak misalnya contoh delivery dan lain-lain kan. Itu kan luar biasa tuh tiap hari tuh. Jadi perubahan iklim ini dampaknya semakin nyata. Dan kita tuh penting untuk terus memahami, memantau, dan mengambil tindakan untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, Gung. Iya. Berarti kita juga harus mulai sadari ya. Dosen ini, kalian yang nonton ini tolong sadar lah. Ya yang tadi gue bilang ya, bahwasannya teknologi informasi juga sangat berpengaruh juga. Jadi udah sangat membantu kita lah untuk lebih aware gitu. Jadi Gen Z itu kalau yang tadi kita mention ya, bahwasannya dia tuh menggunakan teknologi dan informasi itu, selain dia menerima ada masalah, dia juga berusaha untuk menemukan pemecah masalahnya, bro. Oke. Jadi dia berusaha untuk memecahkan masalah. Jadi mereka percaya teknologi bisa membantu mereka. Makanya bisa dilihat kayak teknologi sekarang, kayak misalkan untuk bersihin sungai apa segala macam kan udah menggunakan teknologi itu. Yes. Walaupun bahan bakarnya juga masih minyak, tapi setidaknya untuk pembersihannya itu udah sangat efektif sekali kan. Yes. Kayak misalnya penggunaan biobal di beberapa sungai kayak gitu. Dan kita kan harus mengapresiasi itu ya. Harus sekecil apapun langkah apapun mereka. Misalnya kayak contoh tadi si grup Pandawara, apapun yang mereka lakukan walaupun kelihatannya sungainya kecil, tapi percaya deh, bersihin gitu tuh nggak gampang loh. Berat loh bersihin kayak gitu tuh. Orang sampah ininya aja tuh bertonton itunya. Iya, bertonton, terus akhirnya orang-orang sekitar jadi menyadari tentang masalah lingkungan. Gitu. Lanjut, Rar. Oke, selanjutnya poin ke-6 ya, Gung ya. Iya. Itu adalah influencer dan aktivisme sosial. Itu salah satu pemicu juga kenapa Gen Z aware terhadap isu lingkungan ini. Pembahasannya gini. Influencer di media sosial seringkali memiliki pengaruh besar terhadap Gen Z. Aktivitas sosial termasuk isu-isu lingkungan seringkali menjadi fokus perhatian para influencer. Dan hal ini tentunya dapat membentuk pandangan dan tindakan pada generasi ini.
Nah, kayak yang tadi di ini nih, apa namanya, dicontohin lah kalau di sini tuh ada salah satunya kan kayak si grup Pandawara itu kan. Jadi bisa dibilang dia sebagai salah satu influencer juga tuh untuk masalah lingkungan ya. Yes. Masalah lingkungan, sampai kadang bahkan kepala daerah tuh ada yang sempat tersinggung dengan tindakan mereka, terus tiba-tiba yang tadinya nggak aktif jadi aktif kembali. Yeah. Tapi yang kemarin fenomenal tuh yang konser Coldplay tuh. Ya betul. Konser Coldplay tuh dia abis konser dia malah beli kapal buat kita. Mantep ya. Untuk bersihin sungai sampai danau gitu ya. Sungai ya, kayaknya ya. Yang ukurannya gede tuh. Nah itu tuh salah satu Coldplay kan ya, untuk Gen Z, untuk milenial kayak kita kan siapa yang kagak tahu sebetulnya kan. Ya mungkin ada lah yang nggak tahu, cuman generalnya tahu lah Coldplay gitu. Dan dia melakukan tindakan yang cukup besar lah, viral, terus menginspirasi banyak ini juga, dan akhirnya langkah mereka diapresiasi juga. Itu kan juga yang pas konser itu yang ada gelang apa sih itu namanya, yang nyala-nyala itu. Kan itu kan dikembalikan lagi kan untuk didaur ulang. Untuk gitu. didaur ulang. Tapi Indonesia peringkat berapa gitu? Soalnya 77% doang pengembaliannya. Sisanya buat kenang-kenangan. 23% kemana guys? Ayolah guys, tolonglah dukunglah program mereka. Walaupun itu mungkin event yang sangat langka ya. Coldplay main di sini gitu dengan euforia yang segitu besar ya kayak kemarin kan. Nah, terus tiba-tiba tuh 23% tidak dikembalikan tuh gelang tuh. Tolonglah. Padahal itu tuh akan diadaur ulang sampah gitu loh. Jadi mengurangi bahan wasting lah. Betul. Mengurangi sampah planet. Bis mau dibuang kemana? Planet lain gitu. Planet lain di mana? Planet Namek. Tidak ada. Jadi pada intinya Gung, dengan kombinasi faktor-faktor ini, si Gen Z ini telah menjadi kelompok yang aktif dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan dan mendorong perubahan perilaku dan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Nah mungkin ada kali ya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk mengatasi masalah lingkungan ini, bro. Upaya-upayanya. Jadi ya bisa dibilang upaya-upaya Gen Z untuk berkontribusi menjaga planet ini. Kontribusi nyata nih ya? Kontribusi nyata. Oke, sikat Gung, apa aja Gung? Yang pertama sih dimulai dari masalah pendidikan dan kesadaran seperti yang di-mention di awal gitu ya. Itu bisa dibilang menjadi salah satu langkah awal bahwasannya menanamkan kesadaran lingkungan itu di pikiran. Ya kan, supaya mereka lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka konsumsi, ya kan. Jadi pendidikan itu sangat penting juga. Seperti yang lu mention di awal, sudah mulai masuk ke kurikulum sekolah. Ya mungkin influencernya dari negara-negara lain segala macam, tapi kan itu menjadi langkah yang paling awal kan, menimbulkan kesadaran dulu. Makanya Gen Z kenapa bisa dibilang generasi yang paling sadar akan masalah lingkungan. Betul. Gitu. Jadi dengan itu ya bisa mengurangi juga tuh. Inspirasinya positif ya. Inspirasi positif, maksudnya mengurangi inilah wastingnya gitu loh. Jadi dampaknya juga insya Allah akan kurang juga. Karena kan udah mulai ada yang sadar, buang sampah yang ini nih mesti yang daur ulang, ini sampah basah, ini segala macem, gitu. Memilah-milih sampah. Iya kan pasti dasarnya dari situ kan, memilah-milih sampah. Gitu. Lanjut? Apalagi? Lanjut. Terus masalah konsumsi yang berkelanjutan. Gimana tuh? Ya seperti halnya kita kan, mengkonsumsi F&B, teknologi seperti depan muka kita ini nih. Ini ya. Terus ini nih yang selalu muncul di tiap episode kita. Bahkan device kita gitu loh. Itu kan termasuk konsumsi yang berkelanjutan. Setiap pembuatan yang berbentuk seperti ini, teknologi yang dimulai dari tadi revolusi industri, jadi mulai logam, pasti kan akan menimbulkan limbah segala macam. Baik itu plastik, metal. Sampai akhirnya
mulailah muncul bukan aktivis ya, maksudnya kayak apa ya bro, kayak yang apa itu daur ulang gitu loh, Iya. perusahaan-perusahaan daur ulang. Oke, Kayak gitu. Itu kan tentunya tidak mungkin muncul kalau pendidikannya tidak ada. Kalau pendidikan tidak ada, kesadaran juga tidak mungkin ada. Betul. Gitu. Jadi saling berkesinambungan tuh, saling berurutan dari situ gitu loh. Jadi kan si daur ulang ini kan mengurangi sampah-sampah yang plastik ya. Yang bisa dibilang terurainya lebih dari 1 abad. 1 abad. Gitu. Berarti gini Gung, artinya si Gen Z ini mulai sadar dan mulai bijak dalam konsumsi. Ya. Karena kan ini barang ini semua yang kita pakai tentunya ada masa pakainya kan? Ada masa pakainya. Gitu. Karena kan industri harus terus bergerak. Ya, jadi mereka tidak serampangan untuk membeli barang-barang yang sifatnya tidak urgent. Iya, tidak urgent. Walaupun Gen Z bisa dibilang generasi yang paling konsumtif. Sama ini, bro. Masalah pengurangan konsumsi energi. Gen Z sekarang itu kan lebih suka segala sesuatunya yang berbau baterai. Contoh kayak kendaraan listrik. Ya, hemat energi itu. Hemat energi yang dibilang ya hemat energi. Walaupun secara parameter kita belum tahu ya, datanya kan mesti kita lihat jangka panjang dong. Terus kedua, masalah ya contoh paling kecil lampu. Oh ya. Jadi lampu udah mulai yang tadinya bohlam biasa tuh panasnya minta ampun. Misalnya apalagi lu pakai 20 watt, wah gerah udah itu. Nah ini udah mulai pakai LED. Yang dimana kita tahu lampu LED walaupun lebih mahal, iya, tapi masa pakainya lebih panjang. Masa pakai lebih panjang, konsumsi energinya lebih sedikit. Dan hemat energi lagi iya, tuh. bisa dibilang hemat energi. Dan Gen Z itu sangat senang segala sesuatu yang berbau dengan green. Oh, inovasi green ya. Iya, pokoknya yang ada logo recycle. Oke. Apapun itu ya, kayak misalkan lu ke coffee shop juga ada sedotan yang recycle. Ya. Walaupun gue bingung kan kalau emang recycle ini segala macam, tapi harganya kan lebih mahal ya. Tapi tetap Gen Z dengan kesadaran itu mereka tetap konsumsi itu. Gen Z juga banyak kok yang udah mulai bawa sedotan sendiri tuh. Oh iya, yang sedotan dari tabung. Stainless ya. Stainless gitu. Itu udah banyak juga. Udah banyak, dia bawa sendiri, dia bawa sendok lipat gitu dia itu sendiri. Walaupun di kita masih agak kurang ya untuk penanganan itu. Yes. Karena misalnya contoh di sebuah minimarket yang saling berdekatan itu yang kelihatan seperti saudara, yang belakangnya Maret, depannya Alfa. Jadi kan ada yang depannya Alfa, ada yang belakangnya Maret kan. Nah itu mungkin tidak dikasih masalah plastik. Tapi coba lu beli di warung. Iya. Berarti kan hanya yang gede dong yang ini. Berarti kan ininya masih kurang gitu loh. Tapi gini kok, dari perilakunya mereka sudah bawa kayak goodie bag sendiri. Iya. Yeah. Terus kemudian ya sampah plastik itu mereka sudah mengurangi. Iya. Yeah. Kan tetap yang tidak bisa, yang masih belum bisa dikurangin kan kayak misalkan contoh sampah plastik rumah tangga. Iya. Yeah. Kayak misalnya kita mau buang sampah ke depot sampah gitu kan. Itu kan kita masih pakai plastik yang hitam besar gitu kan. Cuman ya menurut gua itu salah satu langkah awal yang cukup menjanjikan. Untuk kayak misalkan biasa beli di minimarket itu tidak diberi plastik. Walaupun di warung-warung masih, tapi setidaknya udah mulai banyak yang kalau belanja yang tadi lu bilang bawa goodie bag, gitu. Dan ini sangat berdampak positif menurut gua. Itu berarti langkah nyata yang patut diapresiasi ya. Patut diapresiasi, Pak. Bahkan buat ini guys, buat generasi ke atasnya seperti milenial, Gen Y, boomers juga. Boomers tuh apalagi tuh yang masih kolot bisa dibilang. Nggak apa-apa lah lu komen lah. Tatonya ada HRD. HRD itu dicari nama Agung. Tahu nih. 10.000 komen baru dibales. 10.000 komen baru dibales. Gitu. Lanjut, Gung. Iya. Terus masalah aktivisme dan partisipasi ya. Oh iya. Iya, terlibat di dalam aktivis itu kan akhirnya
meningkatkan kesadaran lebih mendalam lagi tuh. Karena jiwa mudanya itu sih ya. Iya, jadi jiwa muda yang ingin tahu, menggebu-gebu, terus udah ditanamkan di, mungkin ya berdampak juga dari masalah kurikulum. Ya. Ya mungkin orang tuanya tidak mendapatkan itu ya, maksudnya orang tuanya tidak mendapatkan pendidikan itu, tapi dengan lingkungan sekolah, lingkungan formal yang cukup mendukung ke arah sana ya, masalah kesadaran lingkungan itu. Jadi di luar sekolah mereka bisa bergabung kepada aktivis-aktivis lingkungan yang dimana mereka lebih mendalam lagi belajar tentang apa ya, penjagaan lingkungan. Ya. Seperti itu. Dan karena jiwa muda juga dia turut ngajakin teman-temannya tuh. Oh jelas. Pasti kan kalau masuk ke, kalau tipe kita ya, tipe orang Indonesia kan kalau mau masuk ke sebuah organisasi, ya lu ikut juga dong. Iya. Kagak mau sendiri kan. Jadi yang berpartisipasi jadi jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ketimbang lu aksi sendiri. Makanya gue juga kaget ya, maksudnya kalau kita ngomongin video-video sebelumnya tentang organisasi, kepemimpinan segala macam, ternyata banyak juga Gen Z, anak-anak muda gitu ya, maksudnya adik-adik kita, tapi yang lucu aja ya kita ngomongnya. Lucu. Iya yang lucu. Yang imut dong. Yang cantik lah pokoknya. Cantik. Itu udah mulai banyak yang berpartisipasi di kegiatan lingkungan bro, jadi aktivis lingkungan. Jadi dia membangun awareness ke tiap-tiap daerah kayak gitu tuh. Betul. Itu sangat membantu walaupun mungkin yang berapa persen masuk kuping kiri keluar kuping kanan tuh. Tapi setidaknya udah ada tindakan lah. Yes. Itu. Terus ini juga bro, banyak kegiatan yang sering kita lihat, entah itu pada saat kampanye. Pada saat kegiatan yang harus diliput, itu penghijauan. Oh, okay. Jadi nanam pohon apa kan tiba-tiba ntar difoto nih. Oh dari partai apa nih? Ya. Tapi setidaknya dia berkontribusi lah. Yes. Kita perlu melihat aksinya. Oh dia berkontribusi. Walaupun kita nggak tertarik sama partainya sebenarnya. Tapi setidaknya kalau kita ngomongin masalah lingkungan, ya setidaknya pada akhirnya ada tindakan untuk bahasanya penghijauan. Apa ya? Penghijauan ya, mereboisasi ya. Yoi. Mereboisasi sebuah tempat lah, iya memperbaiki ekosistem karena itu sangat penting. Dengan kebutuhan kita yang makin meningkat, sadarlah bahwa ekosistem juga banyak yang rusak gitu loh. Walaupun itu mungkin ada kegiatan di balik selubung ya. Punya niat terselubung tapi setidaknya ada udang di balik bakwan gitu. Iya, ada udang di balik bakwan dikasih sambal, bro. Ya, minumnya es teh manis. Ada singkong rebus sebelahnya. Ya, iyalah, lu Indonesia banget sih lu. Iya dong, kan gua Indonesia, bro. Iya. Sikat, lanjut lagi apalagi gua. Upaya nyatanya yang dilakukan oleh Gen Z nih. Gen Z itu yang tadi gue bilang, mereka suka segala sesuatu yang berbau green. Jadi teknologi yang berbau green. Bukan berbau sih, maksudnya ada label greennya lah. Kalau dibilang ini untuk mendukung inian lingkungan, campaign penjualannya gitu kan. Itu Gen Z tertarik tuh. Tertarik ya. Sama hal-hal yang ketika dia mengambil keputusan itu berdampak positif pada lingkungan. Sama kayak zodiak juga Pak, yang dicari green flag. Aduh. Tapi kita gak bahas zodiak di sini. Iya, asal kita sih ngasih teaser aja. Yang green flag itu kan Libra. Iya, jadi tolonglah. Jangan di TikTok Libra itu jadi Lord. Tolong, Lord itu hanya Gemini, please. Oke, kita balik lagi ke masalah lingkungan lagi. Gen Z ini suka sesuatu yang inovasinya yang green, bro. Pokoknya apapun sesuatu yang misalnya konsumsi, oh ini nih daur ulang nih, bahkan sampai baju, kaos nih. Kaos. Wah lu kalau nggak daur ulang, nggak jaksel bro. Ya. Berarti sudah ada culture yang terbentuk, bahwasannya lu bisa dianggap seseorang di kalangan tertentu ketika lu menggunakan sesuatu yang sangat green, gitu bro. Itu termasuk unik juga sih campaign yang nyebelin ya menurut gua tapi cukup berdampak lah dan unik gitu loh, lucu, ya? Gokil. Mantap. Lanjutkan Gen Z.
Solusi teknologi hijau lah ya gitu. Iya, solusi terus kayak kendaraan, transportasi. Kayak sekarang kan kayak ada LRT, MRT yang tidak menggunakan, maksudnya di sepanjang perjalanan dia tidak menggunakan BBM dong, pasti kan menggunakan listrik. Walaupun pembangkit listriknya wallahu alam nih makainya apa nih, BBM apa batu bara nih bagaimana? Wallahu alam lah. Tapi setidaknya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan. Yes. Itu ini juga sangat disukai para Gen Z. Segala sesuatunya simple aja lah, Simpel aja ya. nggak mau macet-macetan, naik kereta. Seneng gua ngeliat nih naik busway rame-rame gitu kan. Itu salah satu positifnya lah. Yoi. Dengan difasilitasi oleh negara, pemerintah, sehingga orang-orang yang punya kesadaran ini bisa ikut berkontribusi secara nyata. Walaupun misalnya pekerjaannya beda-beda, tapi kan secara keseharian, gue naik kendaraan umum gitu. Walaupun di rumahnya mungkin motornya 3, mobil 2, gitu kan. Tapi ya setidaknya udah ada kesadaran lah. Yoi. Terus juga ini Gung, Gen Z juga sudah mengadopsi gaya hidup zero waste dan dukung inisiatif komunitas yang mendorong praktek-praktek ini. Gitu. Terakhir itu adalah upaya pendidikan politik. Wah, apa itu? Jadi Gen Z ini mulai mengerti dan terlibat dalam proses politik, termasuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen terhadap lingkungan. Seperti yang lu mention di awal dan tuh. Mendukung kebijakan berkelanjutannya juga. Iya. Yoi. Jadi kebijakan poin nomor 2 tentang masalah lingkungan tuh, kampanye di Semarang tuh. Jadi Gen Z itu seneng ketika ada pendidikan zero waste ini, tapi dari tokoh politik. Jadi dia udah mulai menyadari, oh nih tokoh ini relate ya. Walaupun mungkin campaign ya. Kan dia juga pakai kendaraan pribadi dan lain sebagainya kan.